Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang kembali pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Oke, untuk mengawali pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Doa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Untuk pagi ini, materi pokok yang akan kita bahas yaitu mesin konversi energi. Alokasi waktu yang tersedia yaitu 4 jam pelajaran. Sebelum mulai belajar, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Saya harap semua hadir semua dalam pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita akan memperkenalkan tujuannya dahulu ya. Tujuan pembelajaran pagi ini yaitu siswa mampu menjelaskan definisi dari mesin konversi energi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan 4 contoh mesin konversi energi melalui penggalian informasi pada sumber belajar yaitu materi presentasi dan diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan definisi motor bakar dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan sejarah singkat penemu motor bakar dengan menggunakan siklus Otto. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan siklus motor bensin 4 langkah. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan siklus motor bensin 2 langkah. Oke, untuk materinya, mesin konversi energi. Definisinya yaitu suatu penggerak mola atau motor yang berubah atau mengkonversikan suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Contohnya, yang pertama motor listrik, yaitu merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Yang kedua, motor bakar, yaitu merubah energi panas menjadi energi mekanik atau gerak. Dan yang ketiga, generator listrik, merubah energi mekanik dan energi listrik. Tentunya dari 3 contoh tersebut sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling simpel adalah motor bakar yang setiap hari kalian pakai. Oke, selanjutnya motor bakar. Definisi dari motor bakar yaitu suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas menjadi energi gerak. Untuk motor bakar sendiri dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama, internal combustion, dan yang kedua, external combustion. Internal combustion terdiri dari mesin bensin, mesin diesel, mesin roket, mesin jet, dan masih banyak lainnya. Untuk external combustion yaitu contohnya mesin uap, mesin nuklir, mesin turbin uap, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk sejarahnya sendiri, sejarah dari motor Otto yaitu ditemukan oleh Nikolaus Otto yang dilahirkan di Holhausen, Jerman pada 10 Juni 1832. Pada tahun 1972, ia bergabung dengan Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach. Pada tahun 1876, dia mengembangkan pertama kalinya sebuah mesin pembakaran internal berdasarkan prinsip siklus 4 langkah. Kemudian Nikolaus Otto meninggal pada 26 Januari 1891.
Untuk sumber ini dapat kalian akses pada website yang tertera. Nah, untuk siklus kerja motor bakar sendiri, kita mulai dari intake, compression, combustion, kemudian ada exhaust. Kalian dapat lihat siklusnya, gerakan secara periodik di dalam silinder, dari pipa campuran air full ke dalam silinder, ke penekanan, pembakaran, dan ke pembuangan gas yang telah dibakar keluar dari silinder disebut siklus kerja motor bakar atau engine cycle. Nah, untuk motor bensin 4 langkah sendiri, kita dapat identifikasi komponen-komponennya. Yang pertama, ada klep masuk atau klep hisap yang ditunjukkan pada nomor A. Yang B, penutup klep. Lanjut, turun ke bawah ada saluran hisap. Turun ke bawah lagi ada blok silinder. Lanjut, yang bagian kuning ini namanya pendingin silinder. Di bagian F ada blok mesin. Dan yang paling bawah yang huruf G ini ada wadah oli. Kita naik kembali ke atas, ada as yang warna biru ini. Kemudian ada klep buang atau keluar. Huruf K menunjukkan busi. Huruf L itu saluran buang. Yang C tadi saluran hisap. Kemudian ada piston, stang seher. Ada titik pertemuan antara stang seher dengan crankpin bagian dari crankshaft ditunjukkan pada huruf O. Ada huruf P menunjukkan kruk as, dan yang H adalah genangan oli. Itu adalah identifikasi komponen motor 4 langkah. Oke, tugas kalian nanti adalah menyebutkan fungsi-fungsi dari komponen motor 4 langkah tersebut. Untuk proses kerjanya sendiri dari motor 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama yang disebut dengan langkah hisap. Langkah hisap diawali dengan piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah, yaitu TMB. Kemudian tekanan di atas piston itu sangat rendah. Katup hisap terbuka, menghisap campuran bahan bakar dan udara pada mesin bensin atau udara saja pada mesin diesel. Setelah langkah hisap, ada langkah kompresi. Gerakannya adalah piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup tertutup. Tekanan di atas piston sangat tinggi dan terjadi campuran bahan bakar dan udara pada motor bensin atau udara saja pada motor diesel dimampatkan atau ditekan. Setelah kompresi ada langkah usaha. Setelah ada loncatan bunga api pada akhir langkah kompresi dan terjadi pembakaran, piston terdorong dan bergerak dari TMA ke titik mati bawah. Gerak bolak-balik piston dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol atau crankshaft. Dan yang terakhir adalah langkah buang. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Tekanan di atas piston tinggi, katup buang terbuka, piston mendorong gas bekas sisa pembakaran keluar. Oke, itu adalah proses kerja dari motor 4 langkah. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Yang selanjutnya, motor bensin 2 langkah. Untuk identifikasi komponen motor 2 langkah, tidak jauh beda dengan 4 langkah. Secara singkatnya, ada exhaust, red valve, air gas oil intake from karburator. Kalian dapat lihat pada gambar yang tertera di presentasi. Untuk proses kerjanya sendiri, motor 2 langkah yang pertama, langkah hisap, langkah kompresi dan pembakaran, yaitu piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Campuran bahan bakar
dan udara terhisap ke dalam ruang engkol atau bagian bawah piston. Ini disebut proses penghisapan. Saat bersamaan, piston melakukan langkah kompresi dan menekan campuran bahan bakar bagian atas piston yang warna merah. Api pada busi menyala beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas. Langkah kompresi diakhiri dengan proses pembakaran. Untuk langkah usahanya, pembilasan dan langkah bumbang. Panas gas hasil pembakaran mendorong piston menuju titik mati bawah, disebut proses usaha. Kemudian campuran bahan bakar dan udara di bawah piston atau ruang engkol terdorong menuju ruang bakar melalui lubang pembilasan, yaitu proses pembilasan. Dan yang terakhir, gas baru dari ruang engkol mendorong gas bekas keluar melalui saluran pembuangan atau disebut juga proses pembuangan. Sederhananya, prinsip kerja motor bakar dapat kita bedakan. Yang pertama, mesin motor 4 langkah, yaitu setiap 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 siklus kerja. Jangan lupa ya, 4 kali gerakan menghasilkan 1 kali siklus kerja. Sedangkan pada mesin motor 2 langkah, setiap 1 kali putaran poros engkol atau 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali siklus kerja. 2 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali siklus kerja. Kalau 4 langkah, 4 kali gerakan piston menghasilkan 1 kali siklus kerja. Oke, dapat dipahami semuanya? Ya, kalau bisa dipahami. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang saya jelaskan, kalian bisa jawab dengan cepat 5 pertanyaan yang akan saya berikan. Untuk yang pertama, suatu penggerak atau mekanisme yang berfungsi merubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain adalah A. Mesin bensin 2 langkah, B. Mesin konversi energi, C. Mesin bensin 4 langkah. Oke, soal nomor 2. Suatu penggerak atau mekanisme yang berfungsi merubah suatu energi panas dari hasil pembakaran menjadi energi mekanik gerak adalah A. Motor listrik, B. Generator listrik, C. Motor bakar. Soal nomor 3. Motor bakar yang melakukan 1 kali putaran poros engkol untuk menyelesaikan 1 siklus kerja adalah A. Motor bensin 4 langkah, B. Motor bensin 2 langkah, C. Motor diesel. Soal nomor 4. Pada motor bensin 4 langkah, saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan kedua katup tertutup, maka piston tersebut sedang melakukan langkah A. Hisap, B. Kompresi, C. Usaha. Ini sangat mudah ya. Kemudian soal yang terakhir, pada motor bensin 2 langkah, jika piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, maka pada mesin terjadi proses A. Proses usaha dan pembilasan, B. Proses hisap dan kompresi, C. Proses pembakaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang kembali pada mata pelajaran